Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aprilia Wulandari, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, jurusan Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan, dengan nomor pokok 10405008. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 yang berjudul Orientasi terhadap Pendidikan Pancasila, yaitu apabila memperhatikan tujuan mempelajari Pancasila seperti yang dikemukakan di atas itu, maka akan segera sadari bahwa tujuan itu sebenarnya bertitik tolak pada salah satu sifat asasi manusia, yaitu sifat atau hasrat ingin tahu. Selanjutnya, apabila seseorang telah mengetahui sesuatu yang benar dan telah pula memanfaatkannya, maka timbullah kecenderungan pada dirinya untuk berusaha menjaga agar sesuatu itu tetap baik keadaannya, sehingga dapat memanfaatkannya selama mungkin. Inilah yang dimaksud dengan mengamankan Pancasila. Mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus tunduk atau taat padanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2 yang berjudul Memahami Sejarah Pancasila sebagai Lambang Negara Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila merupakan simbol cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Dalam pasal 36A menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal ini merupakan pengakuan sekaligus penegasan secara resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaturan lambang negara dalam bentuk undang-undang yang diamanatkan pasal 36C Undang-Undang Dasar 1945. Direalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 yang berjudul Memahami Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara. Berarti bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang memuat anjuran-anjuran atau prinsip-prinsip dasar saja. Sedangkan ajaran-ajaran lain seperti sistem ekonomi, politik, dan sebagainya dapat dideviasikan dari prinsip dasar tersebut. Ditinjau dari ciri-ciri pemikiran filsafat, Pancasila sudah memenuhi syarat sebagai pemikiran filsafat. Pancasila memuat ajaran yang mendasar, menyeluruh, dan sistematis tentang manusia dengan segala aspek kehidupannya. Muhammad Yamin menjelaskan dan membandingkannya Pancasila sebagai filsafat dengan teori dialektika Hegel, kemudian Sodiman Kartohadiprodjo menegaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Pendapat ini senada dengan pendapat Dryaikar Notonegoro serta Ruslan Abdul Ghani yang membenarkan Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, Pancasila bukan hasil pikiran spontan timbul pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juli 1945, sehingga usulan Soekarno tentang Pancasila telah dipikirkan secara mendalam bertahun-tahun lamanya dan oleh karenanya telah memenuhi syarat berpikir kefilsafatan dengan melakukan deskripsi, berpikir kritis, evaluasi, dan abstraksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4 yang berjudul Memahami Pancasila sebagai Sistem Nilai, Etika, dan Norma. Nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Maka, moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Norma yaitu petunjuk tingkah laku atau perilaku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi.
Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 5 yang berjudul memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta segala yang ada dan semua makhluk hidup. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu esa dalam zatnya, esa dalam perbuatannya. Yang kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki martabat yang tinggi. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Lalu beradab yang berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya. Yang ketiga, muatan sila persatuan Indonesia. Pengertian Indonesia dalam sila persatuan Indonesia adalah bangsa. Jadi persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang keempat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Perwakilan adalah suatu sistem arti tata cara, prosedur untuk mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Yang kelima, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sedangkan kata seluruh rakyat berarti setiap orang menjadi rakyat Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Selanjutnya ada bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pancasila sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Unsur utama dari demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah prinsip musyawarah yang bersumber dari sila keempat Pancasila yang intinya adalah win-win solution. Artinya, dengan prinsip musyawarah tersebut diharapkan memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat. Dalam hal ini, konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia merupakan salah satu bentuk dari demokrasi. Dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila pada bentuk sistem pemerintahan, pemerintah Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, artinya peran presiden lebih menonjol sebagai kepala pemerintahan dari parlemen. Walaupun kedudukan presiden dengan parlemen sejajar, tidak saling menjatuhkan. Selanjutnya, bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap hari manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak kodrat yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Isi arti Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sini dimaksudkan adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Susunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua bagian yang terbagi atas 3 alinea, yaitu pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan, pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia atau dengan kata lain, pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia. Sedangkan bagian kedua terdiri dari 1 alinea, yaitu pengikraran pernyataan pembentukan pemerintahan Indonesia dengan dasar kerohanian negara yang disebut Pancasila atau dengan kata lain merupakan pernyataan mengenai keadaan atau peristiwa setelah negara Indonesia ada. Lanjutnya bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada bab ini menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum, peran Pancasila dalam globalisasi berperan sebagai pedoman dan pandangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.